warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rohana. Saya merupakan mahasiswi semester 5 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya, meskipun kita harus stay at home dan harus belajar di rumah. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen merupakan seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik sehingga mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Atau singkatnya yaitu sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Nah, manfaat yang pertama yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Kemudian sistem informasi dalam perspektif bisnis. Nah, menurut Loudon dan Loudon 2012 mengemukakan bahwa perspektif bisnis menekankan sifat organisasional dan manajerial dalam sistem informasi. Dari perspektif bisnis ini dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan 9 informasi sehingga dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian fungsi sistem informasi manajemen pada setiap entitas bisnis yaitu yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi ini bisa membantu keputusan manajer. Kemudian yang kedua yaitu membantu koordinasi di antara departemen. Kemudian yang ketiga membantu menemukan masalah, dan yang keempat yaitu membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Bentuk dari sistem informasi manajemen akan lebih mudah dipahami jika melalui contoh. Nah, contoh dari sistem informasi manajemen sendiri ini yang pertama yaitu Executive Support System atau ISS. Jadi, sistem ISS ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu Group Decision Support System atau GDSS. GDSS ini berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan dalam pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contohnya yaitu sistem jadwal mekanik. Kemudian yang ketiga, Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya yaitu link elektronik. Kemudian yang kelima yaitu Informatic Management System atau IMS. Fungsi dalam IMS ini bertujuan untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Dan contoh yang keenam yaitu Office Automation System atau OAS. Nah, aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Kemudian contoh yang ketujuh yaitu Supply Chain Management atau SCM.
Pada SCM ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasi dan data penting seperti suplai dari pemasok. Dan yang kedelapan yaitu Enterprise Research Planning atau ERP. Banyak perusahaan yang besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 5 komponen yang meliputi, yaitu yang pertama, sistem informasi dan operasional, kemudian yang kedua, sistem pelaporan manajemen, yang ketiga, sistem pencarian, yang keempat, sistem database, yang kelima, manajemen data. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang sistem informasi manajemen. Apabila ada yang kurang dan ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.